Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor teh dan saham pelayaran. Langsung saja ke saham pertama. Buka yang ditutup di 132 terkoreksi 3,64%. Asing net sell. Lalu responnya buka di distribusi. Langsung saja ke teknikannya buka. Waduh, hati-hati Bapak Ibu. Kalau nggak rebound Senin bahaya nih. Bisa ada pola cup and handle terbalik dan target turunannya itu bottom Maret 120 ya, April Maret ini. Atau bahkan bisa jadi sampai 110 lagi ya. Kita lihat aja, menurut saya belum menarik. Beberapa hari yang lalu saya juga perhatikan buka nih, mau saya rekomendasikan nih. Kayaknya ada yang menarik nih. Pas saya lihat broker summary-nya, wah ternyata itu sepertinya sih crossing barang aja. Dan benar ternyata dia terus turun. Padahal waktu itu tuh udah bagus kan. Nih candle tanggal 17 Juni itu udah breakout tuh 140 dia tembus tuh resisten minor. Nih resisten minor dia tembus. Wah ini kayaknya menarik. Makanya saya perhatikan dulu, gak langsung buru-buru masuk. Itulah kita pentingnya punya strategi ya. Kita bisa melihat bagaimana pergerakan bid offer atau broker summary-nya seperti apa. Ya jangan nih sebelumnya itu akum. Coba Bapak Ibu perhatikan ya. Mulai tanggal berapa nih? Tanggal 3 Juni sampai 17 Juni. Tuh, akum kan? 3 Juni sampai 17 Juni akum. Tiba-tiba balik arah 18 sampai 20 kemarin. Tuh, tiba-tiba langsung buangan lagi distribusi. Itu ya. Jadi kalau ditanya, terus gimana dong yang kemarin tuh yang akumulasi cut loss dong? Nggak tahu. Jadi mereka time frame-nya lebih lama kan, makanya kita itu nggak harus selalu mengikuti broker summary akum. Tapi kalau sahamnya terus turun ya, kalau di area trading plan harus stop loss itu ya. Tapi kita lihat dulu 1-2 hari ke depan. Ini juga Bapak Ibu perhatikan di tanggal 20 Juni itu yang distribusi itu bukan retail, AKZ, PR, GM, GA, IY, BAT. Baru ada XC. XC-nya juga kecil kan. Cuman berapa? 3,5 juta. Cut loss-nya. Nah itu ya. Jadi saat ini kalau menurut saya buka wait and see dulu. Kita lihat di 130 ini ada perlawanan nggak? Kalau ada perlawanan ya siapa tahu swing atas sedikit kan lumayan. Kalau dibawa ke 137, 140. Itu ya. Jangan berharap lebih dulu. Kenapa? Karena Bapak Ibu perhatikan. Buka sudah membentuk lower high. Mana lower high-nya? Nih Bapak Ibu ya. Di area 145. Sebelumnya 152, 148, habis itu 144. Jadi kalau jebol 130 lower low dan pola cup and handle target penurunan ya Bapak Ibu hitung dari swing low ke swing high-nya ini aja. Nih target maksimalnya 115. Tapi bisa aja di 120, 122 itu mantul kan. Ya mudah-mudahan bertahan ya. Kita lihat dulu, menurut saya wait and see untuk buka. Kalau Bapak Ibu yang kebeli ya, kalau mau pakai stop loss jebol 127 bisa, silahkan atur masing-masing. Tapi saat ini buka belum menarik. Kalau yang berminat baru mau beli. Lihat dulu respon market Senin. Gimana sih melihat respon market? Lihat respon market tuh lewat bid offer. Mana caranya? Saya bingung. Bapak Ibu kalau mau belajar ada di kelas scalping Borneo Trader. Namanya memang scalping. Ya targetnya memang profit pendek. Tapi Bapak Ibu bisa pakai untuk masuk saham swing. Mau scalping swing bisa masuk. Tinggal time frame-nya aja dibedain. Dan juga itu semua saham bisa dipakai. Ilmu yang saya gunakan itu, yang saya bagikan. Semua saham bisa dipakai. Mau big cap, second liner bisa. Seperti kemarin. Itu di grup scalping itu dapat dari ESA. Dapat dari Toba. Kalau di grup swing kemarin dapatnya cuma dari Toba. Tapi di scalping itu saya infokan ada 2 saham dapat. Jadi kalau tertarik bisa belajar link tree di deskripsi. Di kapan kelasnya akan diadakan lagi? 13 Juli kalau nggak salah ya. Silahkan kalau tertarik belajar. Kalau Bapak Ibu join sekarang nanti langsung saya masukkan ke grup scalping. Dan saya bagikan video rekaman yang di bulan Mei. Jadi Bapak Ibu bisa belajar, nanti bisa cari profit langsung. Dan tinggal nanti di Juli kita live zoom lagi
sambil langsung evaluasi apa yang menjadi kendala Bapak Ibu. Nah, itu enaknya ya. Jadi ada masalah, ada solusi. Kalau tertarik silahkan, yang penting minat belajar. Kalau minat belajar pasti bisa, tapi memang perlu waktu ya. Perlu waktu menguasai, nggak langsung belajar 1 hari, besok langsung pro kan. Seperti halnya nyetir mobil. Kan kalau baru belajar pasti kaku-kaku kan. Tapi kalau sudah terlatih, sudah terbiasa, sudah punya plan, sudah tahu tekniknya, ya otomatis nggak lama ya bisa profit. Konsisten bukan profit, konsisten nggak pernah loss ya. Pasti ada loss-lossnya sedikit. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengendalikan market. Tuh ya. Jadi itu aja dulu untuk buka. Lanjut. Goto yang ditutup dengan 59 terkoreksi 3,27%. Asing net sell. Kalau buka Goto di distribusi. Goto akhirnya membentuk lower low dan jebol. Oh, ini kayaknya rebalancing. Pasti jebol nggak? Belum pasti. Kita lihat minggu depan dulu. Wait and see masih ya. Goto infonya dan antara mau masuk pun nggak kuat juga naiknya. Cuman naik 10% lebih habis itu kempes. Apakah Borneo Trader trading Goto minggu lalu, 2 minggu sebelumnya? Nggak ada ya. Sama sekali nggak ada. Setelah kami cut loss, kami nggak beli lagi. Tapi dapat dari yang lain, dari komoditas, ESA, ya belasan persen ELSA tuh, ESA, banyak lah. Di Goto saat ini wait and see dulu ya Bapak Ibu. Sudah di bawah 60 tuh sebenarnya rawan. Cuman kemarin sepertinya ada rebalancing FTSE, ya. Jadi tapi nggak ada perubahan ya di middle cap, big capnya nggak ada perubahan FTSE yang masuk atau keluar. Yang ada perubahan tuh di small cap-nya kalau nggak salah. AAD masuk, DAS keluar kalau nggak salah ya. Koreksi kalau saya salah. Nah itu. Jadi Goto wait and see, kita lihat kalau minggu depan balik ke atas 60 cukup aman. Bisa swing atas. Kalau candlenya bullish engulfing hari Senin, bisa swing atas. Keberapa sih ya kalau dikasih ke 63, 62 itu kan lumayan juga. Atau ke 64, 65. Itu aja dulu targetnya Goto. Nggak usah muluk-muluk. Lanjut. IMTK yang ditutup dengan 510 terkoreksi 1,92%. Asing net sell. Kalau buka resminya IMTK di distribusi. IMTK waduh jebol juga ya. Ke bawah dulu lah. Nawar di bawah 480. Kalau dikasih. Oh ini kemarin sepertinya rebalancing juga. Nih volumenya besar signifikan. Sebenarnya markdown kah? Coba kita cek dulu ya. Belum tentu loh ke bawah. Ya karena kemarin ada rebalancing. Di markdown berapa persen tuh? 2% aja. Tetap ya, kalau pada saya tetap paling naik dikit, kecuali ISG bullish. Tapi kalau ISG trennya masih ke bawah, target 480 sangat mungkin masih di 7 IMTK. Jadi kalau teknik rebound, dia mampatin cuan bungkus saja Bapak Ibu. Saat ini cuan bungkus saja. Kalau Bapak Ibu bisa cuan bungkus, atau kalau berharap lebih, misalnya udah profit 5%, berharap lebih dari itu, jangan sampai balik ke harga beli, apalagi merah masih di hold. 5% Bapak Ibu dapat otomatis. Misalnya dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari. Jelek-jeleknya sisakanlah 1% ongkos nunggu. Ibaratnya potong fee 0,5%. 0,5% ya lumayan lah. Anggap aja nyimpan uang di situ kan. Sama kayak nyimpan uang di bank konvensional, bank big bank yang rata-rata di 0,5 sampai 1% per tahun bunga. Ya udahlah, anggap seperti itu aja lah. Daripada balik BEP malah jual atau loss. Itu yang harus Bapak Ibu pegang, disiplin. Kalau Bapak Ibu bisa profit, jangan sampai hilang profitnya. Saya tahu yang Bapak Ibu rasakan, mungkin yang Bapak Ibu alami dan pengalaman Bapak Ibu pasti merasa rugi. Ya, kebanyakan termasuk saya dulu merasa rugi, sudah profit 5%, nggak TP, harusnya TP misalnya kan. Tahu gitu saya TP. Bisa 2% itu profit Bapak Ibu. Itu profit yang bisa Bapak Ibu realisasikan. Jangan merasa rugi. Merasa rugi yang belum pasti tadi. Kalau Bapak Ibu seperti itu ya udah. Kalau merasa rugi ya TP aja di 5%. Kalau dia naik ya bukan rezekinya segitu. Karena belum Bapak Ibu profit yang pasti di tangan tadi yang sudah floating profit di atas kertas itu ya 5% ya realisasikan.
dia naik lagi, ya itu bukan rezeki Bapak Ibu karena belum Bapak Ibu sampai di tangan Bapak Ibu. Misalnya profitnya tadi, ya misalnya profit 5%, Bapak Ibu TP dia naik, ya udahlah, karena Bapak Ibu belum profit di 6% 7%. Atau tadi seperti yang saya bilang, kalau 5% turun, sisa 2% atau sisa 1% TP, jangan sampai balik BEP. Fokus ke pertumbuhan portfolio. Yang semua orang pasti mau profit tuh beggar ratusan persen, tapi Bapak Ibu siap nggak dengan resikonya, dengan ketahanan waktu yang Bapak Ibu harus tunggu. Kalau seperti Pak LKH yang targetnya 3-5 tahun, Bapak Ibu siap dibawa naik turun sahamnya, silahkan. Kalau punya keyakinan. Tapi kalau cuma modal feeling doang, ya tadi seperti itu aja dulu. Sambil Bapak Ibu evaluasi diri, evaluasi dalam strategi itu, ya. Jadi itu aja. Mudah-mudahan jelas. Kalau kurang jelas bisa tulis di kolom komentar, atau mungkin punya saran lain bagaimana cara menjelaskan atau apa, bisa tulis di kolom komentar ya Bapak Ibu. Nah itu aja dulu untuk MTK. Mungkin Teknik Rebound karena turun 10 poin kemarin, mungkin naik 10 poin, tapi kalaupun naik-naik dikit ya 535 itu ya potensi lebih cenderung ke bawah. Kenapa? Karena menurut saya ini sudah sinyal lebih cenderung ke bawah. Kecuali ya tadi IISG-nya balik arah. Di atas berapa IISG? 7.200 lah. Nah, bisa tuh balik arah. Tapi saat ini kurang menarik kalau mau spekulasi buy. Kenapa? Resikonya lebih besar daripada profitnya. Itu untuk MTK. Lanjut SRTG yang ditutup di 1605, menguat 0,94%. Asik net sell. Kali pokoknya SRTG akumulasi. SRTG disupport. Boleh beli nggak ini? Boleh. Menurut saya. Kenapa? Dia mulai ada candle perlawanan. Dan juga ada akumulasi. Mungkin nggak rebalancing. Ya kalau menurut saya nggak kena nih. Kenapa? Karena volumenya kecil. Seperti ini boleh nggak sih saya buat trading plan? Bisa Bapak Ibu. Nggak salah. Di market ini nggak ada yang salah. Bapak Ibu coba aja yang menurut Bapak Ibu. Mau coba. Kalau ada yang bilang salah, coba dulu. Biar Bapak Ibu tahu di mana salahnya, di mana benarnya. Nah market ini kan nggak ada yang salah, yang nggak ada yang benar. Menurut saya loh ya. Apapun strategi, teknik, bisa profit, bisa rugi. Jadi itu ya. Contohnya seperti ini strategi Bapak Ibu. Melihat saham turun, terus ada perlawanan candle jauh di atas support tutupannya. Cek broker semarinya, akum. Udah, saya siap beli. Kenapa? Karena ada perlawanan walaupun belum kecil. Tinggal buat trading plan. Saya cut loss misalnya di low-nya 2 hari sebelumnya. Low 2 hari sebelumnya itu ada di 1550. Ya udah Bapak Ibu cut loss di bawahnya dikit. Saya 1530. Berarti berapa poin tuh? 20 poin turunannya. Berarti 4 tick turun. Ya udah. Target reward minimal ke 1700. Nah, ini risk rewardnya. Cut loss-nya 4%, target profit minimal 5%. Minimal. Boleh nggak seperti ini? Boleh. Kalau memang mau bagus ya harus ribet. SRTG. Ya, kita lihat minggu depan. Coba lihat time frame weekly-nya. Doji. Nah, ini bagus. Walaupun ekor panjang. Tapi bisa jadi minggu ini swing low. Kita lihat minggu depan. Ya. Menarik nih SRTG. Itu aja untuk SRTG. Lanjut. SCMA yang ditutup di 158 terkoreksi 2,46%. Asik net sell. Kalau bukan semuanya SCMA di distribusi. SCMA kemarin kena rebalancing ya. Wait dulu lah ya. Kita lihat Senin. Kalau dia hijau tembus 160 baru menarik. Ingat Bapak Ibu, menurut saya ini SCMA Senin tembus 160 baru menarik. Ini ada candle seperti Tree Black Row ya. Kemarin kena rebalancing big distribusi. Nah, kalau candle Senin bullish engulfing berarti harus ada candle hijau solid. Ya, minimal di atas 160. Swing low, minggu ini swing low, gas ke atas. Ya, buy on breakout, gagal 156 buang. Berapa tuh? Misalnya 162 beli, buy on breakout. 156 buang. Baik hitung. Tuh, 3% aja udah. Risk kecil bisa dicoba. Target reward minimal 5%, 170. Bahkan ya kalau bisa naik ke sampai 180, 13%. Kita lihat ya, SCMA. Lanjut. WIRG yang ditutup dengan 81 terkoreksi 2,4%. Asing net buy. Kalau bukan sebenarnya WIRG di distribusi. WIRG sepertinya ada rebalancing juga ya.
Ntar volume transaksinya belum menarik nih. Nah di support. Wah ini sih bisa mantul. Bisa mantul. 80 tuh level psikologis yang nggak boleh jebol. Kalau memang mau bertahan, dia harusnya bertahan. Nggak jebol seperti Juni kemarin awal. Pokoknya ingat Bapak Ibu, 76 buang. 76 buang. Target ke berapa? 90 atau minimal 8586 WIRG kalau naik. Lanjut. Iya, yang ditutup di harga 67 menguat 1,51%. Asing net buy. Kalau di broker semuanya Gia diakumulasi. Ada BBMG Akum. Sepertinya menarik Gia. Ah, mana arah Gia? Kalau pandangan saya sih, kalaupun turun maksimal 60 sideways. Ingat Bapak Ibu, sideways dan arah potensi masih akan uji 80. Ini potensi besar dia palingan membentuk swing low. Apakah swing low-nya di 66 minggu ini atau minggu depan swing low-nya di 60? Itu menurut saya. Dan kalau dia jebol 57 buang. Berarti cut loss-nya berapa tuh? Kalau beli sekarang cut loss-nya 15%. Udah ideal lah. Target minimal sama dengan atau 19%. Karena sentimen Danantara kan mau masuk suntik. Dia mau minta dana dari Danantara itu 8T dari pemerintah lah. Nah, sepertinya Danantara yang mau itunya. Nah, itu ya. Jadi level psikologis 80 ini bisa tembus. Saya ya diperhatikan. Tapi disclaimer nih ya, saham FCA. Saham FCA itu apa? Saham yang kenaikannya maksimal 10% dan turunannya 10%. Dan saham FCA kriteria 10 ya. Bukan. Dan saham FCA itu bukanya cuman 4 kali. Dan saham FCA itu bukanya sehari cuman 5 kali. Buka posisi open buy sell-nya yang bisa terbentuk harganya itu di jam berapa? 9.55, 10.55, 11.55. Setelah itu jam 14.55 dan terakhir jam 16.00. Gimana cara belinya Bapak Ibu? Lihat IEP-nya. Maksimal beli jam berapa? Biasanya 3 menit sebelum buka. Misalnya di jam 9.55 berarti maksimal Bapak Ibu beli itu di jam 9.52. Ya, itu. Yang kedua di jam berapa? 10.52. Tuh, kalau nggak salah ya maksimal beli, maksimal Bapak Ibu bisa open. Jadi itu untuk dia saat ini menurut saya menarik, bisa diperhatikan. Lanjut. MPPA yang ditutup di harga 51 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Lalu broker semuanya MPPA sama aja antara akumulasi distribusi. MPPA volume meningkat tapi lebih baik. Gini aja Bapak Ibu, logika pasar. Kalau memang sahamnya nih saatnya bangkit, saatnya ditarik market maker, nggak mungkin market maker tuh narik cuma sampai 56. Paling nggak arah 72, resisten kuat. Jadi beli di atas lebih menarik. Kalau dia tembus 55, 56 baru beli. Tapi disclaimer ya, kalau mau beli sekarang juga nggak masalah. Tapi harus siap dengan resiko kalau dia tiba-tiba lengket di 50. Itu aja. Tergantung Bapak Ibu. Ya, karena keputusan beli dan jual itu kan di tangan masing-masing. Itu. Untuk MPPA menarik kalau di atas 5556. Lanjut. MLPL yang ditutup di harga 96 menguat 1,05%. Asing. Net sell. Kalau bukan semuanya MLPL. Di distribusi. MLPL, waduh belum dulu. Kalau belum tembus 100 ya, atau sekalian nawar di bawah. Kalau saya sih nawar di bawah aja sekalian 85. Kalau dia balik ke 100 baru perhatikan. Ya, MLPL. Lanjut. Bevin yang ditutup di harga 780 terkoreksi 3,7%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya Bevin di distribusi. Bevin ke bawah ke support. Cuman langsung saja ke teknikalnya. Bevin ini kemarin ada rebalancing. Di markdown berapa poin coba kita cek. Down history 15 poin. Berarti hampir 2% markdown. Kita lihat lah ya. Kalaupun bisa naik, menurut saya arah tujuannya itu paling maksimal 830, 840 nih. Dan lebih cenderung dead cat bond sih. Menurut saya lebih cenderung dead cat bond. Kecuali ISG bullish. Tembus 7.200, 7.300. Balik arah mungkin. Cuman kalau beli harga sekarang tuh nanggung. Ya kembali ke Bapak Ibu masing-masing. Kalau mau ke cut loss 770, 765 silahkan. Targetkan profit terdekat aja cuan bungkus 830, 820. Atau 810. Di 3-5% udah cuan bungkus saja. Lebih dari itu ya silahkan lah atur buat Bapak Ibu. Ya, itu aja untuk Bevin saat ini. Lanjut.
DMMX yang ditutup di 332 terkoreksi 1,7% asing. Net buy. Kalau dibuka resminya DMMX akumulasi. DMMX disupport. Bisa mantul nggak? Bisa. Oke, supportnya aduh agak jauh nih. Bapak Ibu udah mantul dari 320. Jauh supportnya. Ingat aja gini, kalau Bapak Ibu punya DMMX, yang penting jangan DMMX nggak tutup di bawah 320 aman. Target gak usah muluk-muluk sampai 380. Kalau dikasih ke 350, 360 itu udah cukup bagus. Itu aja Bapak Ibu targetkan. Hati-hati kalau dia tutup di bawah 320. Sangat mungkin ke 300 atau bahkan ke 250. Ya, untuk DMMX. Kalau saya lebih wait and see, banyak saham yang lain lebih menarik. Lanjut. SMDR yang ditutup di harga 344 menguat 7,5% asing. Net buy. Kali bekas mainnya SMDR akumulasi. Nah, SMDR ini bagus kayaknya ya. Saya perhatikan cuman udah ketinggalan. Saya itu paling malas beli ya. Kemarin sebelumnya itu candlenya evening star, tiba-tiba balik arah jadi bullish engulfing lagi ya. Dan ya arahnya sih ke atas. Ini kalau saya lihat ya, jalan web 3, target 380. Persimpangan jalan 380. Support 318. Ya sekarang memang dia mau break resisten ya 350. Nah, tinggal Bapak Ibu seperti apa aja strateginya. Ada big akumulasi, tapi saya biasanya big akumulasi seperti ini, saya lihat dulu respon market ya. Dan lebih ke scalping. Kalau candle hijau, volume besar, ini saya masuknya dengan cara scalping. Saya scalpingin aja. Walaupun memang naik, ya bukan rezeki saya sampai atas mungkin. Yang penting cuan bungkus saja saya. Biasanya ya. Karena menurut saya sudah agak ketinggalan. Kalau ngentri harga sekarang. Bagi saya lah ya. Bagi sebagian orang, wah nggak masalah. Boleh. Karena nggak ada yang pasti di market ini kan. Belum tentu turun, bisa aja terus naik. Tapi bukan kriteria saham saya yang seperti itu. Kalau sudah naik tinggi, sudah ketinggalan seperti Antam dulu, ya saya nggak beli. Saya incar yang lainnya. Itu ya. Jadi SMDR harusnya masih menarik, masih bisa ke atas. Cuman resikonya cukup dalam. Cut loss-nya kalau pakai stop loss, supportnya 320. Silahkan Bapak Ibu berkreasi bagaimana mengolahnya. Volume meningkat, MACD bagus. Sudut kemiringan lebih 45 derajat. Ini sih serius naik, serius. Ya ini target di time frame weekly itu 380 minimal. Kita lihat SMDR. Yang terakhir Temas yang ditutup dengan 135 menguat 0,34%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya Temas di distribusi. Temas peak distribusi ya. Tapi menarik Temas nih kalau tembus 100 berapa nih? 140. Kita lihat ya SMDR-nya dan naik kencang. Masa dia nggak naik? Sama sektor apa? Pelayaran. Ini temporary weekly-nya harusnya sih rebound. Ke depan harusnya rebound. Coba daily. Wah, daily harus tembus dulu 140 baru menaik. Kalau mau beli sekarang cut loss 130. Gagal buang aja. Kalau dia jebol 130 buang aja lah. 4% paling cut loss. Boleh nggak beli buy on support? Boleh. Kalau tertarik, disclaimer ya. Itu. Jadi itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara boneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya, serta chatnya, dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.